kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat hari Rabu untuk kita semua. Selamat pagi, karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang malam, maka patutlah kita bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, rasa syukur kami panjatkan kepadamu yang sedalam-dalamnya, karena kasih-Mu besar, nyata bagi kami. Oleh karena Engkau menyelamatkan kami dari malam hari sampai kepada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami akan memulai perjalanan hidup kami satu hari ini. Berkenan kiranya Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami, supaya kami tidak sesat dan tersesat oleh karena tidak ada pegangan hidup kami. Maka Tuhan tuntun kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai pegangan hidup kami. Firman tanda hadirnya Allah dalam diri kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, bekerja supaya dapat makan. Bekerja supaya dapat makan. Saudara-saudara, nats penuntun tema ini adalah 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu.
jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bekerja supaya dapat makan. Rasul Paulus melihat kondisi jemaat Tesalonika banyak yang tidak tertib hidupnya. Ya. Bahkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Memikirkan yang tidak berguna. Sehingga tidak mau mengerjakan apapun. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga keseimbangan yang dirangkum dalam satu kalimat orait labora, bekerja sambil berdoa. Di era modern ini juga banyak orang yang tidak tertib hidupnya, tidak mau bekerja, bergantung kepada orang lain, bergantung kepada pengambilan hak orang lain, mencuri, korupsi, tidak mau bekerja. Anak-anak tidak mau bekerja, menumpang kepada kehidupan orang tua, malas. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini diciptakan adalah manusia pekerja. Bahkan sebagai kodrat kehidupan manusia itu, manusia pertama telah diberikan oleh Tuhan Allah bahwa Adam itu untuk mendapat makanan harus bekerja. Bahkan dikatakan dengan susah payah. Saudara-saudara, mari kita bekerja. Siapapun di dunia ini dituntut harus bekerja dalam jabatan apapun, dalam posisi apapun, dalam seberapa banyak harta yang dia miliki, harus bekerja. Bekerja itu tidak mesti dengan otot, bekerja itu bisa dengan pikiran, bekerja itu bisa dengan konsep, bekerja itu bisa dengan sumbangsi ide kreatif. Bekerja itu bisa dengan hanya menggunakan suara. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan bekerja supaya dapat makan. Jangan makan karena dihasilkan oleh pekerjaan orang lain. Tapi kita makan karena pekerjaan kita sendiri. Tidak terikat dengan pertolongan orang terus, bantuan orang terus, karena dalam diri kita ini Tuhan tanamkan nilai kreativitas yang bisa bekerja dan menghasilkan. Dan ini adalah kitabiah. Maka saudara-saudara yang mungkin saat ini belum mendapat pekerjaan, berdoalah kepada Tuhan. Jangan duduk diam. Tapi apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah, baik di rumah atau mungkin di tempat usaha keluarga. Yang penting bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jangan memilih-milih pekerjaan yang pada akhirnya pekerjaan yang kita harapkan itu tidak dapat. Banyak kehilangan kesempatan bagi kita karena kita mengharapkan sesuatu yang sesuai dengan impian kita, namun dalam kenyataan tidak kita dapat. Maka untuk saat ini, apapun pekerjaanmu, gelutilah itu. Karena di dalam pekerjaan itu, hidupmu sangat berarti bagi sesamamu di tempat pekerjaan itu. Sekalipun itu hanya menyapu kantor, sekalipun itu hanya office boy, tapi keberadaanmu di situ dikehendaki Tuhan untuk membersihkan tempat itu dan memberkati orang lain. Apapun pekerjaanmu saat ini, jangan gengsi, jangan malu mengerjakan itu. Tidak perlu malu dengan pekerjaan kita yang sekarang, karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita, penempatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan secara kebetulan saya menjadi pendeta, tapi Tuhan kehendaki ada saya di antara umatnya untuk menjaga, memelihara iman percaya jemaat. Demikian juga dengan profesi-profesi yang lain
yang Bapak Ibu geluti saat ini. Fokuslah, maksimallah, dan totalitaslah bekerja di tempat pekerjaan. Demikian juga barangkali, jangan suami berkata kepada istri yang tinggal di rumah bahwa istrinya tidak bekerja. Semua kaum ibu bekerja, yaitu bekerja di rumah, mempersiapkan segala sesuatu di dalam rumah tangga. Maka maksimallah bekerja di dalam rumah, karena itu yang Tuhan kehendaki. Bekerjalah supaya dapat makan. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang pekerjaan, bahwa kami harus bekerja supaya dapat makan. Engkau telah menanamkan nilai kreativitas dalam diri kami, bahwa sesungguhnya kami semua manusia dapat bekerja. Ya Tuhan, biarlah melalui pekerjaan kami yang kami geluti sekarang dapat memberkati banyak orang, memberkati keluarga, dan terutama memuliakan nama Tuhan. Untuk itu mampukan kami untuk bekerja secara totalitas maksimal, bekerja dengan jujur, bekerja dengan mensyukuri apa yang menjadi hasil pekerjaan kami tanpa membandingkannya dengan pekerjaan orang lain. Karena Tuhan sendiri yang menempatkan kami di tempat pekerjaan kami, dan ada maksud Tuhan bagi kami di tempat pekerjaan kami. Ya Bapa di surga, terima kasih bagi seluruh jemaat-Mu dan umat Tuhan yang belum mendapat pekerjaan saat ini. Tuhan berikan mereka pekerjaan yang pantas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulai hari kami. Firman-Mu telah mengingatkan kami, bila kami satu hari ini maksimal menjalani kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan, melalui pekerjaan kami, sikap hidup kami, melalui ucapan kami, supaya hidup kami tidak tersesat dan menyesatkan, tapi hidup kami benar-benar lurus di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami satu hari ini. Ya Bapa di surga, jaga lindungilah kami selama kami dalam perjalanan di tempat pekerjaan kami. Lindungilah kami selama kami juga di rumah. Tuhan menjaga kami dan juga keluarga kami yang jauh dari kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak-anak kami yang sekolah di luar kota, bekerja di luar kota. Tuhanlah yang melindungi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu GIMI Jakarta Pusat ini. Berkatilah pelayanannya dan setiap kegiatan rohani yang ada di dalamnya, untuk mendatangkan pertumbuhan iman dan pertumbuhan kasih sayang di dalamnya. Jadikan gereja-Mu GIMI Jakarta Pusat ini menjadi saksi Kristus bagi lingkungan dan juga bagi bangsa dan negara kami.
melalui kesatuan umat, melalui kehidupan kerukunan di dalamnya, melalui berkat dan kasih Kristus di dalamnya. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk kami hamba Tuhan, para majelis aktivis gereja yang ada di dalamnya, supaya kami benar-benar satu untuk melayani Tuhan, mengagungkan nama Tuhan melalui gerejamu. Kami berdoa ya Bapa di surga untuk seluruh jemaatmu dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda sampai lansia. Tuhanlah menjaga, melindungi, memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, berkati negara kami Indonesia tercinta ini. Presiden, wakil presiden, kabinet, bahkan sampai kepala-kepala daerah, biar mereka memimpin dengan rasa takut akan Tuhan. Berkati juga ya Bapa di surga untuk TNI, Polri dan keluarganya yang menjadi garda terdepan untuk menjaga stabilitas keamanan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kecukupan pangan di negara kami. Tuhan yang memberkati sehingga kami tidak ada yang kekurangan satupun. Terpuji nama Bapa di surga. Mohon ampun kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.